Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Q1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai identifikasi potensi bahaya di destinasi wisata Bumi Perkemahan Pondok Halimun. Yang saya hormati dosen serta asisten dosen mata kuliah Teknik Survival dan Pertolongan Pertama, serta teman-teman atau audiens yang menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelum memasuki ke materi, perkenalkan saya sendiri Luna Maya selaku moderator pada presentasi kali ini, dan ada 5 teman saya. Yang pertama yaitu ada Salma, ada Anissa Alia, ada Rizal, ada Vinka, dan juga ada Razan. Oke, langsung saja ke materi pertama. Yang pertama itu ada waktu dan tempat pengamatan. Jadi waktu pelaksanaan wawancara kita melaksanakan penelitian di Bumi Perkemahan Pondok Halimun pada hari Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Untuk selanjutnya adalah mengenai materi pembahasan bahaya fisik, itu akan dijelaskan oleh Anissa Alia. Kepada Anissa Alia, saya persilahkan. Baik, yang pertama ada potensi bahaya fisik memiliki definisi yaitu resiko cedera diakibatkan dari kondisi fasilitas maupun fisik yang kurang memadai atau tidak aman. Yang pertama ada permainan anak yang rusak dan juga tidak terawat. Di Bumi Perkemahan Pondok Halimun memiliki fasilitas berupa penyediaan permainan untuk anak-anak. Cara penanggulangannya yaitu segera hentikan penggunaan. Selanjutnya ada periksa tingkat kerusakan. Untuk upayanya yaitu pengelola harus lebih memperhatikan sarana yang ada di Bumi Perkemahan Pondok Halimun. Selanjutnya ada beberapa permukaan jalan yang mengalami kerusakan. Permukaan jalan yang rusak ini di beberapa titik yang berpotensi untuk mengakibatkan terpeleset maupun terjatuh. Akses dari jalan ini bisa ke warung, ke sungai maupun ke area perkemahannya. Nah, cara penggulangannya yaitu memasang rambu-rambu peringatan serta lakukan perbaikan untuk jalan yang rusak. Selanjutnya ada upaya yaitu pengelola harus lebih memperhatikan sarana yang ada atau yang mengalami kerusakan. Selanjutnya ada tali bekas aktivitas sepeda gantung yang belum dibersihkan. Di Bumi Perkemahan Pondok Halimun dulu memiliki wahana yaitu sepeda gantung, tetapi untuk sekarang wahana tersebut sudah tidak pernah terpakai lagi sehingga ada sisa tali bekas yang masih tergantung di sekitar daerah wahana tersebut. Untuk penanggulangannya yaitu gunakan sarung tangan jika diperlukan untuk menghindari serpihan-serpihan yang masih tertinggal di sana. Selanjutnya untuk upayanya yaitu pengelola harus lebih memperhatikan area sekitar, terutama di bagian area perkemahan itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya lingkungan. Bahaya lingkungan adalah potensi bahaya yang disebabkan oleh alam yang dapat menyebabkan cedera atau kecelakaan serius. Di Pondok Halimun terdapat beberapa tempat yang dapat menyebabkan potensi bahaya lingkungan. Yang pertama itu terdapat lumut di area bebatuan di area sungai, di mana itu dapat menyebabkan saat berenang terpleset atau terjatuh yang dapat menyebabkan kecederaan serius atau bahkan sampai meninggal. Penanggulangannya itu dengan cara pembatasan pengamanan, perbaiki akses, dan memasang peringatan di area tersebut. Dilanjut untuk upayanya itu ada pasang pagar, buat tangga, dan pasang rambu. Dan apabila di area spot-spot terdapat lumut, mohon untuk dibersihkan. Lalu dilanjutkan tentang pohon miring. Pohon miring sendiri di beberapa spot Pondok Halimun itu dapat menyebabkan pohon tumbang. Pohon tumbang sendiri ditakutkan apabila pengunjung yang sedang berkemah ataupun mereka sedang bersantai itu terkena dan itu bisa menyebabkan potensi serius. Dan untuk penanggulangannya itu adalah melakukan perawatan, lalu pemeriksaan secara berkala, lalu penambangan apabila pohon itu tidak layak, dan upayanya itu adalah pangkas secara rutin, terus periksa berkala, dan tebang selektif apabila potensi pohon tersebut akan tumbang. Selanjutnya adalah arus sungai yang tidak dapat diprediksi, di mana dengan arus sungai yang apabila musim hujan, arus sungai itu tidak dapat diprediksi yang dapat menyebabkan terutama anak kecil itu tenggelam. Lalu dengan kondisi air yang deras itu bisa menyebabkan tenggelam. Dan penanggulangannya itu adalah deteksi dini, yaitu deteksi dini apabila arus air sungainya mulai meluap, dimohon kepada pengelola untuk memberitahu pengunjung untuk berhenti berenang. Terus lakukan pengawasan secara berkala dan pembatasan akses apabila air sungai sedang meluap. Lalu ada upayanya adalah pasang peringatan dini. Dan pasang peringatan dini yang dimaksud adalah pasang papan peringatan apabila air sedang naik, lalu awasi level air dan larangan aktivitas saat hujan. Baik, selanjutnya ada bahaya kelistrikan. Nah, di area perkemahan, kabel yang tidak terbungkus dengan baik atau dibiarkan terbuka dapat menyebabkan sengatan listrik jika tersentuh pengunjung, terutama pengunjung anak-anak. Nah, cara penanggulangannya, jangan sentuh korban secara langsung dan pastikan badan kita itu tidak basah dan pastikan badan kita kering. Selanjutnya matikan sumber listrik, cabut aliran listrik. Jika tidak bisa gunakan alat isolator kering, contohnya kayak karet, plastik, dan kayu untuk menjatuhkan korban. Setelah menjatuhkan korban, bawa korban ke area yang jauh dan langsung melakukan CPR dan
menelepon puskesmas Baik, terdekat. selanjutnya saya akan memaparkan mengenai bahaya kimiawi, di mana bahaya kimiawi merupakan bahaya yang berasal dari zat atau bahan-bahan kimia yang dapat membahayakan tubuh kita, sehingga harus kita hindari dan harus kita cegah penyebarannya. Nah, di bumi perkemahan Pondok Halimun terdapat jungkat-jungkit ataupun permainan wisata anak-anak, di mana permainan tersebut terdapat karat-karat yang bisa membahayakan. Nah, cara penanggulangan dari karat yang ada di jungkat-jungkit tersebut yaitu yang pertama diisolasi ataupun diganti jungkat-jungkitnya, lalu diberikan peringatan mengenai karatan yang ada di tempat tersebut. Lalu ada upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan cara mengecat ataupun mengoleskan anti karat dan juga mengamplas bagian-bagian yang terkena ataupun bagian-bagian yang ada karatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi bahaya biologis. Bahaya biologis merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk hidup, contohnya seperti hewan ataupun serangga liar yang berada di bumi perkemahan Pondok Halimun. Nah, cara mengantisipasinya, kita bisa menggunakan pakaian tertutup pada saat kita mengunjungi bumi perkemahan Halimun agar tidak terkena gigitan serangga, lalu kita menghindari tempat yang rawan yang seringkali banyak serangga di tempat itu, contohnya seperti semak-semak dan pinggir-pinggir gazebo ataupun pinggir ruangan. Lalu cara kita penanggulangannya, jika kita terkena gigitan serangga, kita harus mengompres luka yang terkena sengatan serangga menggunakan air dingin agar tidak menyebabkan infeksi ataupun mengurangi pembengkakan. Jika setelah dikompres masih merasakan efek yang parah, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Oke, baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Lanjut, saya sendiri akan menyampaikan kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan identifikasi di bumi perkemahan Pondok Halimun, ditemukan berbagai potensi bahaya yang dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kategori. Yang pertama itu ada bahaya fisik, diantaranya yaitu seperti mainan anak yang rusak, yang sudah tidak layak untuk dipakai. Lalu selanjutnya adalah bahaya lingkungan, di mana bahaya lingkungan contohnya seperti pohon yang miring yang tidak dapat diprediksi akan tumbang. Lalu selanjutnya bahaya kelistrikan, area listrik yang terbuka. Selanjutnya itu ada bahaya biologi yaitu gigitan serangga, dan terakhir itu adalah bahaya kimiawi karat pada permainan anak. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun lokasi memiliki daya tarik wisata alam yang cukup tinggi, pengelolaan keselamatan dan mitigasi resiko masih perlu ditingkatkan. Tindakan seperti pengecekan secara rutin, perbaikan fasilitas, pemasangan tanda peringatan, dan edukasi keselamatan bagi pengunjung menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan wisata yang aman dan nyaman. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.